Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lek Gempul di channel Suka-Suka TV. Di video sebelumnya, di bagian pertama, saya sudah pernah membahas siapa saja konglomerat kelas kakap yang ada di balik pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sekarang ini di video bagian kedua, saya coba akan membahas siapa saja konglomerat kelas kakap yang ada di balik Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Siapa saja mereka? Mari kita bahas. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan 2019 sampai dengan 2024, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, kini kembali maju mencalonkan diri menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Tak tanggung-tanggung, dirinya kini didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, sekaligus masih menjabat sebagai wali kota Solo. Mereka diusung oleh banyak partai koalisi seperti Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PBB, Partai Gelora, hingga PSI. Perjalanan Prabowo untuk mencari wakil pun sempat melalui drama panjang, bahkan dramanya pun sampai sekarang masih digoreng oleh kubu lainnya. Mulai dari isu umur Gibran belum bisa untuk jadi cawapres, hingga isu nepotisme di Mahkamah Konstitusi yang melibatkan pamannya sebagai ketua Hakim MK. Apapun itu, kini Prabowo didampingi Gibran sebagai wakil, optimis siap melaju di pemilu 2024 mendatang sebagai capres dan cawapres. Di antara semua capres tim kampanye nasional, Prabowo Subianto memiliki line up pengusaha paling mentereng. Prabowo Gibran menarik Rosan Roslani dari kursi Wakil Menteri BUMN dan Wakil Komisaris Utama PT Pertamina untuk menjadi Ketua Umum TKN. Roslan Roslani mengaku dipinang secara resmi oleh Prabowo dan para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju. Ia pun sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Menteri BUMN dan Wakil Komisaris Pertamina pada saat menerima permintaan sebagai Ketua TKN. Roslan Roslani juga pernah menjabat sebagai Ketua Kadin Indonesia periode 2015 sampai 2021. Kemudian di kubu Prabowo Gibran juga ada nama yang sangat besar, yaitu Abu Rizal Bakri, pemilik Gurita Bisnis Bakri Group yang menguasai sektor media hingga pertambangan, ditunjuk oleh Prabowo sebagai pembina tim kampanye nasional. Ada juga adik Prabowo sendiri, yaitu Hasim Joyo Hadikusumo, taipan di bidang tambang hingga perkebunan, pemilik Arsari Group, ditunjuk sebagai wakil ketua pengarah TKN. Selanjutnya ada Erwin Aksa, keponakan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, sekaligus pengusaha nasional dan komisaris utama Boswa Group, menjabat sebagai Wakil Ketua Koordinator Strategis di TKN. Ada juga nama Pandu Sahrir, keponakan dari Luhut Binsar Panjaitan, sekaligus Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama, ditunjuk sebagai Wakil Bendahara Umum. Ini orang hebat semua ini, besar-besar ini orang ini, gila ini. Selanjutnya, dalam daftar anggota penasihat TKN setidaknya ada 3 nama besar, yaitu Putri Kus Wisnuwardani, ada juga Mahir Al-Gadri, dan yang terakhir adalah Theo Sambuaga. Putri Kus Wisnuwardani adalah pemilik perusahaan kosmetik terkenal di Indonesia bernama Mustika Ratu. Sedangkan Mahir Al-Gadri tercatat pernah memegang jabatan Direktur di Kongsi Delkode Group, sebuah perusahaan konglomerasi yang didirikan saat era Orde Baru. Sedangkan Theo Sambuaga adalah Presiden Komisaris di PT Lipo Cikarang. Sebagai Ketua TKN, Roslan Roslani pernah mengungkapkan, TKN akan terus melakukan penyempurnaan dan terbuka untuk mendengar semua aspirasi yang ada. Dia juga tidak menutup kemungkinan untuk merekrut para pejabat aktif seperti Wali Kota Medan Bobi Nasution atau Gubernur Jawa Timur, yaitu Khofifah Indar Parawangsa. Ya, itulah tim pemenangan yang ada di kubu Prabowo Gibran. Sangat menarik sekali untuk dinantikan apakah nanti Pak Prabowo
bisa memenangkan Pilpres. Bukan apa-apa, karena Pak Prabowo ini sudah 2 kali kalah pada tahun 2014 dan tahun 2019. Semuanya itu saat melawan Pak Jokowi ya. Jika sampai ini gagal lagi, hat-trick tuh Pak Prabowo. Hat-trick kekalahan maksudnya. Lionel Messi aja kalah tuh. Oke teman-teman, jadi itu tadi info tentang siapa saja konglomerat yang ada di balik pasangan nomor urut 2 yaitu Prabowo dan Gibran. Semoga video yang saya sajikan ini bisa membantu teman-teman semua untuk menentukan pilihannya dengan baik dan benar. Jika ada kritik dan saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video lainnya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Gus Dur, mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Yang lain tidak ikhlas? Ya. Terkait perkembangan dinamika politik pada saat ini, Pak. Pada saat ini semakin mendekati ke Pilpres 2024 tentunya semakin panas. Adakah perkiraan dari Bapak mengenai pemenang Pilpres 2024 nanti? Ini apa enggak kepagian ini ya pertanyaannya. Tapi kalau dibatasi sampai ini hari, perkiraan saya dari kacamata intelijen. Jadi bukan dari survei ilmiah seperti halnya pada umumnya, tapi dari pengamatan saya. Intelijen biasa lihatnya di lapangan selain dari analisa ilmiah. Di lapangan itu saya melihat konsepnya lebih tertata dengan baik, yaitu mesin politik yang digelar itu semakin mantap dan cepat sekali kemantapan itu. Golkar dan Demokrat itu digelar sebagai mesin yang nanti akan bergerak di lapangan, tapi ada lagi yang bertanggung jawab terhadap manuver seperti kampanye-kampanye itu dilengkapi dengan sistem administrasi, logistik, keuangan yang sangat bagus, yaitu Partai Gerindra, dan itu bergerak sesuai dengan arahan yang pasti, sasarannya pasti. Itu strateginya saya lihat mungkin strategi sasarannya 1 putaran. Sasaran 2 putaran, kalau sampai 2 putaran, mereka juga sudah punya konsep, yaitu mesin cadangan. Mesin politik cadangan yang disiapkan adalah PAN, Bulan Bintang, dan Partai Gelora. Ini semua yang nanti siap menampung masa atau pemilihnya Anies Baswedan 2 putaran. Dengan asumsi Anies Baswedan kalah, sehingga 2 putaran mereka akan masuk semua ke sini. Tidak mungkin ke Gama. Itu analisa saya. Jadi kalau menurut perkiraan intelijen ini hari, dan kalau tidak ada perubahan yang signifikan, Prabowo, Gibran akan menang.